dosen penguji yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Khairul Ahmad Tabiin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nomor peserta PPG 186123006486 dengan nomor induk mahasiswa 204041067779 akan mempersembahkan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala nabiyyin wa ala mursalin wa ala malaikati muqarrabin tanzil alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Terima kasih sudah memimpin doa. Seperti biasa, Bapak selalu menanyakan apakah selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, alhamdulillah. Sepertinya hari ini sudah vaksin yang kedua. Anak-anak sekalian, Bapak absen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang tidak hadir hari ini. Baik, Agus Yulianto hadir ya. Ahmad Dwi Firmansyah. Ahmad Nafiuddin. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Dari yang pertama hari ini. Ini wujud kesyukuran kita bahwa kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ikrarkan dengan bacaan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah pernah belajar tentang adab pada orang tua. Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Terkait adab terhadap orang tua dan guru. Ya, adab terhadap orang tua dan guru. Nah, materinya apa? Kalau ilmu kita yang bermanfaat dan sejenak juga, maka alhamdulillah orang tua dan guru. Ya, kalau kita ilmu kita, rezeki kita ingin berkah dan manfaat, maka kita harus menghormati orang tua dan guru. Dimanapun kita berada, meskipun di jalan raya, di pasar kita ketemu ya, apa namanya, kita terus menghormati. Baik, untuk hari ini kita akan belajar yang baru. Bapak tanya terlebih
anak-anak sekalian, untuk kriteria ketuntasan minimal yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah 75. Maka Bapak berharap sekalian nanti bisa mengerjakan post-testnya dengan sebaik mungkin. Baik, sebelum ke sana ada yang tahu kisah Nabi Lut? Ada yang tahu kisah Nabi Lut? Baik, kalau belum tahu, mungkin pernah dengar, pernah melihat, tapi harus mengingat kembali. Coba kita perhatikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Hadis Studios, dan ayo kita belajar akidah akhlak. Kali ini kita akan mempelajari tema tentang kisah teladan dari Nabi Lut alaihissalam. Selamat mengikuti. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan ataina hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauman su'in fasiqin. Kisah yang diabadikan dalam Al-Quran ini ternyata meninggalkan bukti arkeologis. Di antaranya adalah sebuah penelitian yang dipresentasikan pada pertemuan tahunan American School of Oriental Research. Para arkeolog mengatakan bahwa ledakan meteor di langit atas Laut Mati sekitar 3.700 tahun lalu adalah penyebab hancurnya kaum Sodom. Penemuan ini diperkuat dengan ulasan National Geographic edisi Desember 1957 bahwa Gunung Sodom, tanah gersang dan tandus muncul secara tajam di atas Laut Mati. Belum pernah seorang pun menemukan kota Sodom dan Gomorrah yang dihancurkan. Namun pada akademisi percaya bahwa mereka berada di atas lembah Sidim yang melintang dari tebing terjal bumi. Kemungkinan air bah dari Laut Mati menelan mereka setelah gempa bumi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Telah mengazab kaum Nabi Lut yang tinggal di Sodom dan Gomora dengan azab yang tidak pernah ditimpakannya kepada siapapun sebelum atau sesudah mereka di dunia. Hal tersebut disebabkan mereka tiada hentinya melakukan kesesatan, kezaliman, serta melabrak seluruh batas-batas syariat, tabiat, dan fitrah kemanusiaan. Firman Allah Ta'ala, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu terjungkir balik, sehingga yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surat Hud ayat 82. Bukti tentang hal ini sudah ditemukan oleh para arkeolog dari Trinity Southwest University di The New Mexico, Amerika Serikat. Menurut ilmuwan ini, peradaban di Laut Mati hancur pada 3.700 tahun sebelum Masehi karena hantaman meteor dari angkasa luar. Daerah tersebut diyakini oleh beberapa ilmuwan sebagai tempat bermukim kaum Sodom dan Gomora. Penelitian menunjukkan permukiman yang terletak di wilayah Gor Tengah di lembah Yordan tersebut dulu dihuni sekitar 65.000 jiwa. Rumah-rumah mereka di sana kemudian lenyap disapu gelombang panas dan angin badai. Gelombang ledakan juga memicu terciptanya air asin di Laut Mati. Menurut para peneliti, ledakan tersebut tidak hanya menghapus seluruh kehidupan di kota Sodom, tetapi juga lahan yang dulunya subur. Ledakan meteor telah menyapu bersih seluruh kawasan, termasuk kota kuno Tal El Hammam, tempat para peneliti bekerja selama bertahun-tahun. Setelah ledakan tersebut, orang-orang tidak akan kembali ke wilayah itu selama 600 hingga 700 tahun. Sodom kemudian digunakan sebagai kata yang mengacu kepada dosa dan penyelewengan seksual kaum Lut. Kisah tersebut telah membentuk kata-kata baru dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, termasuk perkataan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yakni menyodomi, suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan anal seks, hubungan seks seperti binatang. Ibnu Katsir menjelaskan tentang Nabi Lut
Dia tinggal di kota Sodom yang terletak di negeri Gur Zagar. Ia merupakan ibu kota dari daerah tersebut. Kota itu memiliki perkebunan, tempat-tempat produksi, dan kota-kota yang berafiliasi kepada wilayah tersebut. Ibnu Katsir melanjutkan, Allah menjadikan suatu tempat di negeri itu sebuah danau berbau busuk yang airnya tidak dapat dimanfaatkan. Tanah-tanah di sekelilingnya juga tidak bisa digarap karena kondisi gersang, tandus, dan sangat buruk. Danau tersebut menjadi pelajaran, contoh, serta tanda keagungan dan kebesaran Allah. Ibnu Asyur berkata, kaum yang pernah menjadi objek risalah dakwah Nabi Lut adalah para penduduk perkampungan Sadum atau Sodom dan Amurrah atau Gomorrah di kawasan negeri Kan'an. Barangkali nama Sodom dan Gomorrah disematkan kepada para penduduk kawasan tersebut. Mereka adalah keturunan bangsa Fenisia karena mereka menempati pesisir Sidim, yaitu Laut Mati. Sebagaimana diterangkan di dalam Taurat, yaitu Laut Mati yang juga dikenal sebagai Danau Lut. Penemuan arkeologis dan percobaan ilmiah mengungkapkan satu kenyataan penting bahwa kaum Lut yang disebutkan dalam Al-Quran memang ada dan mereka pernah hidup pada masa lalu. Kemudian mereka punah di azab Allah karena kebejatan moral mereka. Semua bukti terjadinya bencana itu kini telah terungkap dan benar sesuai dengan pemaparan Al-Quran. Secara silsilah, Nabi Lut merupakan Nabi dan Rasul ketujuh dari 25 utusan Allah yang patut diimani. Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia banyak belajar termasuk soal dakwah dari sang paman. Nabi Lut diangkat menjadi Rasul saat Nabi Ibrahim masih hidup. Keduanya pernah menyiarkan agama Allah bersama di Mesir. Mereka juga menjadi peternak yang sampai pada suatu hari Allah meminta Lut untuk meninggalkan Mesir menuju Sodom yang saat ini berada di sepanjang timur Laut Mati. Lut mendapat tugas berat untuk menyadarkan kaum Sodom yang menyimpang. Mulai dari pencurian yang merajalela hingga yang paling hina adalah menjudai sesama jenis atau homoseksual. of us about to die. We salute! Audio Jungle.
menceritakan bahwa ada Nabi Lut hidup bersama kaumnya, tapi kaumnya susah diajak untuk beriman kepada Allah. Ya, ada Nabi Lut ini sudah berusaha mengajak umatnya, tapi apa? Susah untuk diajak beriman kepada Allah. Yang lain? Ya, silakan. Ciri-ciri kaum Nabi Lut itu pertama melanggar terjadi pelanggaran seksual. Ya. Kedua, sering minum minuman keras. Minuman keras. Terus yang ketiga, tidak menghargai wanita dan anak kecil. Ya, jadi apa namanya? Ada penindasan, ya, ada penindasan terhadap kaum wanita dan anak. Yang berikutnya? Saya Pak, Ya, silakan. sebenarnya Nabi Lut sangat sabar kepada umatnya, tapi umatnya sulit untuk diajak beriman kepada Allah karena Allah memberikan azab kepada penduduk. Ya, jadi Nabi Lut ini sudah sangat berusaha. Jadi tidak ada nabi kok nggak sabar. Ya, nabi itu semuanya sabar. Karena doanya nabi itu makbul. Kalau tiba-tiba tiap hari nabi itu nggak sabar, tiap hari berdoa, ya Allah umat saya hancurkan, itu selesai. Jadi tidak berdakwah namanya. Nah, itu betul sekali yang disampaikan bahwa Nabi Lut itu sudah sangat sabar, tabah, tapi memang sulit diajak sehingga datanglah azab itu kepada mereka. Baik, untuk lebih memperdalam, maka kita akan berdiskusi di kelompok masing-masing. Seperti biasa nanti kalau bagikan lembar diskusinya, materinya sudah dipegang semua ya, modulnya sudah di masing-masing. Nanti silakan dibuka Al-Qur'annya terkait tadi dalilnya ada di surat apa gitu. Kemudian silakan nanti dibuat peta konsepnya. Setelah selesai nanti masing-masing saya Bapak minta untuk mempresentasikan.
Baik, terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah melaksanakan diskusi terkait materi kisah teladan dan hidup. Mari kita simak bersama presentasi yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Silakan bisa maju ke depan. Ya, silakan. Baik, saya akan menyampaikan atau menandani kisah Nabi Lut. Yang pertama adalah silsilah Nabi Lut adalah Lut bin Haran bin Azara bin Nahar bin Syuri bin Ra'u bin Fali bin Abil bin Al-Fashad bin Syah bin Nuh. Kemudian sifat Nabi Nuh dapat kita pelajari yaitu bertanggung jawab, tidak gampang putus asa, sabar, selalu pasrah pada Allah dan pantang menyerah dan tabah. Untuk dalilnya bisa dicari di Quran surat Anbiya ayat 74 dan Quran surat Asy-Syura ayat 175. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah Nabi Lut. Bahwasanya Nabi Lut mempunyai istri bernama Waliyah dan memiliki dua putri yang bernama Resa dan Zahira. Nabi Lut menetap di daerah Sodom Yordania dan masuk yang kedua sifat-sifat kaumnya Nabi Lut. Yang pertama persimpangan seksual, yang kedua suka minum minuman keras, yang ketiga adalah keras kepala, yang keempat tidak menghargai wanita dan anak kecil. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah semua kelompok mempresentasikan terkait kisah teladan dari Lut alaihissalam. Untuk lebih jauh, mari kita diskusi ulang seluruhnya. Ada barangkali ada yang mau ditanggapi, ditanyakan dan sebagainya, silakan. Ya, silakan Mas. Bagaimana dengan fenomena transgender yang terjadi pada saat ini? Bagaimana dengan kaum transgender, yaitu mungkin laki-laki jadi perempuan dan perempuan jadi laki-laki. Nah, sebelum kelompok-kelompok menjawab, barangkali ada yang bisa memberikan tanggapan. Ya, silakan. Sebenarnya dari pertanyaan yang diajukan tadi itu adalah sama dalam perilaku tapi beda kasus. Kita yang sudah belajar mengenai taubat jangan sampai berbuat semisal itu. Dan juga dikaitkan dengan surat Asy-Syura ayat 160, kaum tersebut akan selalu dan akan terus menghalangi dakwah utusan Allah yaitu Nabi Lut. Ya, penguatannya adalah bahwa kaumnya Nabi Lut itu susah untuk diajak, ya. Sehingga Nabi Lut itu sifat sabarnya, sifat tanggung jawabnya itu sudah sangat berlebihan, sehingga jalan terakhirnya adalah memohon kepada Allah dengan berdoa. Kemudian Nabi Lut itu diselamatkan beserta keluarganya kecuali siapa? Istrinya. Kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi yang lain, misalnya Nabi siapa? Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh punya anak namanya siapa? Kan'an. Apakah anaknya mau mengikuti bapaknya? Ya. Kalau yang di sini yang tidak mau mengikuti siapa? Istrinya. Kalau dikaitkan dengan kisahnya Alqamah yang pernah kita pelajari, siapa yang mendurhakai? Anaknya. Jadi ada anak durhaka kepada orang tua, ada anak tidak mengikut bapaknya, ada istri tidak mau ikut suaminya. Itu adalah tantangan kita berdakwah. Jangan sampai kita berdakwah baru sehari sudah kapok, gitu ya. Dibilang apa begitu sama orang lain sudah kapok. Nah, pelajaran yang kita ambil dari situ. Baik, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Sebelum
kegiatan pembelajaran hari ini usai, seperti biasa kita mengadakan tes untuk mengukur kemampuan anak-anak sekalian terkait pengetahuan yang sudah kita pelajari. Siap? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran terkait kisah teladan Nabi alaihissalam. Sekali lagi dapat tekankan bahwa dalam berdakwah, dalam menyebarkan kebaikan agama Allah selalu ada apa? Cobaannya, ada rintangannya, dan rintangan yang paling berat itu sebenarnya tidak dari luar, tapi dari dalam. Salah satu dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Nah, seperti anak-anak sekalian dulu waktu mau masuk pesantren juga tantangannya bukan dari luar tapi dari keluarga sendiri. Ada Pak D-nya yang tidak suka, Pak D-nya tidak suka dan sebagainya, itu hal biasa. Tapi semangat kita untuk terus menyebarkan kebaikan. Itu ya. Bisa dimengerti semuanya?